Listen to our stream and follow your dream on this September only on 86.7 Saudara Lampung Modern Jazz It. Hai saudara-saudara, selamat pagi. Seperti yang sudah Dina kasih tahu kamu di awal tadi ya, hari ini Dina bakal ngobrol-ngobrol seru tentang kekayaan komunal ya, kekayaan intelektual komunal. Mungkin di antara kamu banyak banget yang merasa ini adalah sesuatu yang sangat asing. Nah makanya kita bakalan bahas ini ya barengan Bapak Erwin Setiawan SHMH selaku penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Lampung dan juga Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ada Bapak Tommy Efra Handarta SSI PMSI. Langsung aja kita sapa. Halo Bapak-bapak, apa kabar? Baik. Nggak ada suara nih Bapak Tommy, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Dian, baik. Oke. Nah, kita mau tahu dulu nih sebenarnya kekayaan intelektual itu apa sih Pak? Dari tadi kan kita udah menyinggung gitu ya. Kira-kira kalau dari sisi apa ya, Kemenkumhamnya gitu ya, pengertian dari kekayaan intelektual komunal tuh apa sih? Boleh tahu nggak nih Bapak Erwin? Baik Mbak, kekayaan intelektual komunal ini salah satu bagian dari kekayaan intelektual. Mau saya jelaskan dulu. Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kaya adalah hak untuk menikmati secara ekonomis dan moralitas hasil dari suatu kreativitas intelektual. Kemudian berdasarkan bentuk kepemilikan, kekayaan intelektual itu dibagi menjadi satu, seperti yang tadi di opening disampaikan oleh Mbak. Ada satu kepemilikan personal. Jadi hak itu dimiliki secara individu. Diberikan hak ini terdiri dari hak cipta dan hak terkait, kemudian hak kekayaan industri yang terdiri dari hak paten, hak desain industri, hak merek, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Kemudian ada keduanya tentang kepemilikan komunal. Nah ini yang akan kita bahas pada pagi ini. Ini terdiri dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, sumber daya genetik. Dan berdasarkan Permenkumham nomor 13 tahun 2017 tentang data kekayaan intelektual komunal, kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Oke, tapi sebelumnya mungkin banyak juga masyarakat awam yang belum tahu gitu Pak. Ya apa sih hubungannya Kemenkumham dengan Kemendikbud dalam kampanye kekayaan intelektual komunal ini? Apa tuh hubungannya? Mungkin dari Bapak Tommy bisa menjelaskan? Baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi dalam aspek pendidikan dan kebudayaan, maka kekayaan intelektual komunal itu menjadi salah satu cakupan dari sektor kebudayaan. Kita tahu bersama bahwa IKU Dinas Pendidikan itu ada dua, satu pendidikan dan satu lagi kebudayaan. Kaitannya adalah tercatatnya atau tersertifikasinya warisan budaya, baik pun benda maupun tak benda, yang memang menjadi warisan tradisional kita, dan itu juga sudah dirangkum di dalam sebuah pengakuan dari pemerintah kepada hak intelektual komunal. Jadi dari perspektif kebudayaan, maka tentunya kolaborasi antara Kemenkumham dan Dinas Pendidikan Kebudayaan kaitan dengan kebudayaan sebagai pengakuan atas hak intelektual komunal, memang itu kolaborasinya, Bu Dian. Oke, memang sudah kolaborasinya ya, tapi berarti ada pengertian tersendiri nih dari sisi Kemendikbudnya gitu ya, Dinas Pendidikannya. Kalau dari Dinas Pendidikan dan juga kebudayaannya, apa nih yang dimaksud dengan kekayaan intelektual? Baik, kita punya konsep bahwa kekayaan intelektual adalah sama-sama hak yang timbul karena adanya olah pikir yang menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Itu konsepnya sama, bahwa ada hak di dalamnya yang timbul karena adanya produk atau proses yang berguna bagi manusia. Kemudian pada intinya kekayaan intelektual itu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka si penemu atau pencipta.
Jadi biar nggak diklaim sama orang gitu. Betul sekali Bu Dian. Oke, itu dia tadi. Jadi sahabat-saudara, kita masih membahas tentang kekayaan intelektual komunal ya. Jadi kalau misalnya kamu memang punya satu hal yang menurut kamu itu memang punya kamu dan kamu yang menemukan gitu ya. Ini pas banget, kamu bisa mendaftarkannya. Bagaimana cara mendaftarkannya? Tenang, nanti kita bahas semuanya ya. Dan anyway, kalau misalnya kamu punya pertanyaan, boleh banget kamu langsung aja tanya ke kita di sini ya Bapak-bapak ya, boleh banget ya. Di 0878 000 296, formatnya adalah nama, usia, alamat, dan juga pertanyaan kamu. Langsung aja Dina tungguin dan jangan kemana-mana. Saudara-saudara, masih banyak banget keanekaragaman kekayaan intelektual komunal ya yang belum tercatat dan dapat menimbulkan masalah baru dalam kepemilikan budaya Nusantara. Misalnya nih, pengklaiman terhadap tari pendek, reog ponorogo dan juga nyanyian rasa sayangi. Dan ini sudah waktunya ya mari bersama-sama kita menjaga kekayaan intelektual komunal budaya yang kita miliki. Tentunya peran pemerintah daerah, masyarakat adat, organisasi masyarakat dan juga seluruh lapisan masyarakat ini dibutuhkan dalam menjaga kultur dan juga warisan budaya yang kita miliki. Perandakernas ini penting banget untuk segera menginventariskan warisan budaya dan juga mendaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung. Kantor Wilayah Hukum dan HAM Lampung ini siap melayani dan juga memfasilitasi untuk kamu ya, untuk melindungi warisan budaya yang kita punya. Pendaftarannya ini gampang banget, mulai dari pengisian formulir sampai dengan percetakan surat dan juga catatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Kamu juga bisa mengunjungi dgip.go.id. Kekayaan intelektual ini akan tertatabulasi oleh Pusat Nasional dan adanya perlindungan kekayaan intelektual komunal ya nasional ini tentunya akan memperkuat persatuan dan juga kedaulatan Indonesia. Dan masih barengan Dina Nizam dan juga Bapak Erwin dan Bapak Tommy yang masih membahas tentang kekayaan intelektual komunal. Oke, kita lanjut lagi Bapak-Bapak ya. Kira-kira nih kalau tadi kan sudah dibahas ya tentang pengertiannya kekayaan intelektual. Kalau misalnya dari Bapak Erwin sendiri, kita pengen tahu nih apa sih arti pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual komunal kalau dari segi Kemenkumhamnya nih. Oh, baik, Mbak Dian, arti penting pendaftaran kekayaan intelektual komunal ini untuk mencegah kerugian material dan moral secara langsung yang diderita oleh masyarakat adat. Pemanfaatan IKA secara ilegal juga dapat menimbulkan persoalan lain yang tidak kalah serius bagi kelangsungan kehidupan masyarakat adat dan manusia secara umum. Sebagai contoh, ini ada kasus pelanggaran pemanfaatan komunal ya. Ini sangat merugikan masyarakat. Di Bali ini ada motif kulit buaya dari Bali. Motif ini adalah motif tradisional yang sudah dikenal masyarakat Bali. Pada tahun 2008 lalu, PT Tangan Indah, salah satu grup usaha dari John Hardy International Limited ini, sebuah perusahaan yang berpusat di Amerika, menuntut Ketut Denny Aryasa, seniman Bali yang dituduh menjiplak tanpa izin motif tersebut. Pihak Hardy berargumen bahwa desain tersebut telah dicatatkan hak ciptanya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nama Batu Kali. Dampak dari kasus ini tentu membuat para perajin perak di sana kecewa. Nah, ini kan jadi mereka tidak bisa membuat motif-motif tersebut tanpa izin si yang mengklaim itu tadi ya. Ini kan sangat merugikan masyarakat umumnya UMKM ya, di Bali sana. Iya, benar ya. Jadi itu sangat penting untuk pendaftaran kekayaan intelektual komunal ya. Oke, benar banget. Jadi hari ini kita bakal membahas bagaimana cara mendaftarkannya saudara-saudara. Tapi sebelumnya Dina mau tahu dulu nih dari Bapak Tommy. Kalau tadi kayaknya sudah disinggung ya bahwa kekayaan intelektual itu ada dua ternyata ya. Ada personal dan juga komunal. Nah, kira-kira contohnya apa nih Bapak Tommy? Bisa dijelaskan sama sahabat saudara yang ada di luar sana contoh kekayaan intelektual personal itu seperti apa? Baik Mbak Dian, jadi kalau untuk kekayaan intelektual personal itu kayaknya hak paten, paten, kemudian merek dagang. Jadi itu kaitan dengan hak pribadi gitu, atas penemuan dan penciptaan yang dihasilkan dan berguna bagi orang lain. Itu personal. Kemudian ada juga hak cipta, jadi para penulis buku gitu loh. Itu personal. Kalau untuk komunal itu contohnya kita kan ada 4 kategori untuk kekayaan
intelektual komunal. Yang pertama itu untuk pengetahuan tradisional. Oke. Itu contohnya kemahiran membuat kerajinan tradisional. Oke. Kalau di Lampung itu, di Lampung Barat itu kayak pembuatan kapal jung. Oh iya iya iya. Nah, kemudian ada lagi keterampilan, contohnya pembuatan tenun sulam usus, Iya. gulai bebat. Itu kan hak cipta pengetahuan tradisional diwariskan dari namanya warisan dari Iya, nenek moyang sudah iya, ada itu. Iya. Itu kan bentuknya komunal bukan personal, karena itu merupakan hak eksklusif suatu komunitas, suatu komunitas itu. Iya, betul. Kemudian ada juga sumber daya genetik. Nah, sumber daya genetik itu contohnya seperti kita tahu bahwa feses ular sawah itu bisa jadi racun tikus tuh. Itu nenek moyang udah tahu, dari dulu udah tahu tuh. Jadi feses ular sawah itu bisa jadi racun tikus. Iya. Kemudian contohnya ke efektivitas buah merah, pasak bumi gitu bagi kesehatan itu. Jadi itu contoh hak kekayaan intelektual komunal. Oke, dan itu juga bisa memperkaya identitas Indonesia juga gitu ya. Kalau Betul. misalnya semakin banyak yang kita daftarkan gitu kan, semakin banyak ternyata warisan dari nenek moyang kita yang kita daftarkan, justru malah bisa memperkenalkan Indonesia. Tepat sekali gitu Pak Erwin ya. Iya, betul. Oke, aduh ini menarik banget sahabat Sonora ya. Tapi kalau ngomongin tentang peran pemerintah nih, Bapak Erwin ya, peran pemerintah dalam melindungi kekayaan intelektual komunal, kalau misalnya memang mungkin sudah didaftarkan gitu ya, perannya seperti apa nih Pak? Jadi sebagaimana diketahui bahwa salah satu kewajiban negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oke. Artinya sekalipun tidak diminta atau apabila masyarakat adat pemilik yang berhak atas ekonomi dan moral atas perlindungan suatu kekayaan intelektual belum memahami tentang haknya tersebut atau tidak diketahui secara pasti, pemerintah atau pemerintah daerah setempat dapat mengambil inisiatif untuk memberikan perlindungan. Negara berperan sebagai wali atau perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama pemilik atau pihak yang memiliki hak ekonomi dan moral perlindungan sebuah kekayaan intelektual tersebut. Oke, jadi tanpa diminta memang Iya, itu memang harus- sudah. kewajiban pemerintah. Oke deh. Kalau gitu Pak Erwin, gimana nih caranya kalau misal kita pengen mendaftarkan kekayaan intelektual komunal tersebut? Bisa melalui website Mhm. di djki.go.id atau Iya. datang langsung ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Di sini pemerintah kabupaten kota mengisi formulir pendaftaran KIK sesuai dengan format yang ada. Di Permenkumham 13 tadi sudah lengkap itu format-formatnya. Kemudian melengkapi surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Bupati Wali Kota. Oke. Kemudian formulir yang telah diisi diserahkan kepada kantor wilayah, kemudian operator menginput dalam aplikasi Pusat Data Nasional KIK Indonesia. Permohonan KIK itu akan diverifikasi oleh tim KIK di Direktorat Kekayaan Intelektual. Kemudian baru muncul, setelah diverifikasi akan muncul sertifikat pencatatan inventarisasinya. Oke, di situ baru ya. Bisa itu adalah punya kamu gitu ya. Jadi langsung aja kamu kunjungi nih. Dina ulangin sekali lagi di dgip.go.id atau di call centernya ya Pak, bisa ya, Iya, di bisa. 0721483921 atau kamu bisa langsung aja deh ya ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang alamatnya di Jalan Walter Mongosidi nomor 184 Bandar Lampung dan pastinya masih dengan prokes yang sangat ketat gitu ya Pak ya. Iya. Oke, nanti kita balik lagi sahabat saudara. Jadi sekali lagi kalau misalnya kamu punya pertanyaan gitu ya, ini udah ada yang masuk tapi Dina masih nungguin lagi kalau misalnya ada yang pengen kamu tanyain lagi dari segi Kemendikbud dan juga Kemenkumhamnya tentang kekayaan intelektual komunal ya. Langsung aja SMS dan juga WhatsApp Dina di sini di 0878 000 296, formatnya nama, usia, alamat dan juga pertanyaan kamu ya, jawaban. Nanti kita yang jawab. Masih ditemenin sama Dina Nizami ya di Memori Sandora dan kita masih ngobrolin tentang harus banget pentingnya kamu mendaftarkan kekayaan intelektual komunal kamu atau mungkin karya-karya kamu gitu ya, untuk kamu yang pernah
melakukan sulam usus tapis mungkin ya kan, terus ada motif-motifnya itu adalah penemuan kamu sendiri, boleh banget ya kan, langsung aja didaftarkan kalau misalnya memang udah memenuhi syarat gitu ya bapak-bapak ya, biar nanti kalau misalnya ada orang lain yang melihat gitu ya, apalagi sekarang di media sosial itu gampang banget diakses dan juga diklaimnya, makanya daripada diklaim sama orang lain gitu ya, mendingan cepetan didaftar. Oke deh bapak-bapak, kita bakalan lanjut lagi untuk membahas tentang kekayaan intelektual komunal. Dina masih mau ke Bapak Erwin nih ya, selaku penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Lampung ya. Apa aja sih memang layanan kekayaan intelektual komunal ini? Karena kayaknya yang lebih penting adalah ini gitu ya, penting semua sih sebenarnya. Nah, apa aja nih jenis layanan kekayaan intelektual komunal nih Pak? Ya, untuk layanan kekayaan intelektual ini ada pendaftaran ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional ini adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang teguh secara komunal dan lintas generasi. Jadi memang dari secara turun-temurun. Kemudian pendaftaran pengetahuan tradisional yang kedua. Pengetahuan tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas dan masyarakat tertentu. Ketiga, pendaftaran sumber daya genetik, yaitu sumber daya genetik adalah tanaman, tumbuhan, hewan atau binatang, jasa renik atau bagian-bagian yang punya nilai nyata dan potensial. Kemudian yang terakhir, pendaftaran potensi indikasi geografis. Ini masih potensi ya. Indikasi geografis adalah suatu tanda menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, dan kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis. Untuk indikasi geografis ini yang sudah terdaftar di Provinsi Lampung itu ada lada hitam. Lada hitam. Kemudian kopi Robusta Lampung itu sudah. Itu contohnya ya. Baik. Untuk potensinya mungkin masih banyak kan di daerah Lampung. Makanya kalau misalnya punya nih saudara-saudara, yuk kita daftarin gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang perbedaan nih Pak Erwin, bedanya apa sih memang kalau dari sisi Kemenkumhamnya kekayaan intelektual personal itu apa gitu ya, dan juga kekayaan intelektual komunal itu apa nih, bedanya apa Pak? Kalau personal itu hak yang diberikan undang-undang kepada individu atau personal atau badan hukum. Ya, jadi hak itu diberikan secara khusus, secara eksklusif pada orang tertentu. Pribadi tertentu ya. Kemudian kalau komunal itu diberikan haknya kepada komunitas lokal atau komunitas adat atau kelompok masyarakat. Jadi secara hak pemilikannya secara bersama-sama. Benar. Jadi memang udah nih paten dah ya. Tapi kalau misalnya dari Bapak Tommy nih, kalau misalnya dari Dinas Kebudayaan gitu ya, seberapa penting sih perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal ini diperlukan ya? Apakah ini penting gitu kan? Banget lah ya. Harus. Penting banget, karena kalau kita bicara perlindungan tuh kita ambil aja contoh nih Mbak Dian. Tahun 95 ada perusahaan kosmetik Shiseido dari Jepang tuh. Dia mengajukan permohonan paten kepada sejumlah produknya yang menggunakan rempah-rempah yang digunakan di Indonesia secara turun-temurun. Contohnya kayu rapet, kemukus, belantas, miesoi, dan lain-lain. Nah, terus diprotes oleh NGO, organisasi pemerintah, yaitu Pesticide Action Network atau PAN. 1 tahun kita protes, mereka protes, akhirnya tahun 2002 dicabut. Karena sebenarnya sudah menggunakan rempah-rempah yang memang dari tadi kekayaan intelektual komunal dari dulu itu warisan gitu. Wow, jadi Dina juga pernah nih ya nanganin tentang Shiseido ini, ternyata mereka tuh produknya dari Indonesia juga dulu ya. Wow, hebat ya. Karena kalau misalnya di luar negeri Shiseido ini ternyata sangat melejit gitu kan. Tapi Pak Tommy, emangnya bener ya ada kebudayaan yang asli di suatu negara kalau dari sisi Kemendikbud nih? Ada 2 pandangan terhadap kebudayaan native culture suatu negara ya. Ada yang berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada kebudayaan yang orisinil. Tetapi
karena merupakan akulturasi atau asimilasi banyak budaya. Iya. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya terdapat budaya yang betul-betul pure, orisinal punya si komunitas tersebut, karena memang dia walaupun satu konsep, tetapi tadi contohnya pengamatan ikan yang pakai nasi itu kan, mungkin di Sumatera Selatan beda, di Lampung beda, jadi memang nggak sama asimilasi, jadi semuanya tergantung kondisi geografis di mana masyarakat komunitas berada gitu. Jadi memang sebenarnya dua-duanya benar, karena satu melihat adanya bahwa budaya itu tidak ada yang murni, tetapi dinyatakan ada betul budaya murni karena berkaitan dengan kondisi geografis di tempat. Iya, dengan pace-nya juga, selera orang itu gitu ya. Dan benar juga sih, karena kalau dulu kan ada pedagang yang masuk di satu daerah, mungkin itu dibawa budayanya ya. Oke, wow. Tapi kalau ngomongin tentang kekayaan intelektual komunal nih, Pak Erwin ya, apa aja? Tadi kalau misalnya Bapak udah nyinggung kalau yang geografis ternyata lada, terus juga kopi sudah terdaftar, kira-kira apa lagi yang sudah terdaftar di Provinsi Lampung, Pak? Kekayaan intelektual komunal dari Provinsi Lampung yang telah dicatatkan di database kekayaan intelektual komunal nasional hari ini baru 16 ya. Baru 16, oke. Wow. Satu, Picak Kakot, maaf kalau pengucapannya salah nih ya. Picak Kakot. Ini ekspresi budaya tradisional dari Kabupaten Tanggamus. Kemudian Taki Piking Kuablas, ini EBT dari Tanggamus juga. Kemudian Belah Ketupat. Keempat, Festival Teluk Semaka. Ini kita sudah tahu ya, Festival Teluk Semaka ini dari Kabupaten Tanggamus. Kemudian Hadraugan, ini ekspresi budaya tradisional dari pesisir barat. Kemudian Gua Kekas, ini pengetahuan tradisional dari pesisir barat. Oke, ini kayaknya kuah ya. 7, Cucok Mandan. Cucok Mandan. Dari pesisir barat juga. Gulai Bebat, ini dari pesisir barat juga. Pekos Masin, dari pesisir barat, ini pengetahuan tradisional. Nyukut Damar, PT pengetahuan tradisional dari pesisir barat. Jalang Kuboh, ekspresi budaya dari pesisir barat. Kemudian Tari Dibingi Bakas, ekspresi budaya tradisional dari pesisir barat. Kemudian Raden Jambat, ini festival kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, Festival Raden Jambat ini di Waikanan. Kemudian Kain Tapis Lampung, ini ekspresi budaya tradisional khusus untuk masyarakat di Provinsi Lampung. Pesta Sepura. Kemudian Cangget Agung Lampung, itu sudah tercatat. Itu sudah tercatat ya. Jadi ada 16. Ada 16 dan kayaknya mungkin di antara kamu juga ada yang kaget, wah kenapa yang ini belum terdaftar gitu ya. Mungkin itu juga bisa jadi tugasnya kamu gitu ya, perannya kita juga sebagai masyarakat untuk ya kasih tahu lah gitu. Dan semoga juga dengan adanya kampanye seperti ini pemerintah di Bandar Lampung gitu ya, terus juga kabupaten-kabupaten kalau misalnya memang ada budaya di Lampung yang belum tercatat bisa tergerak hatinya gitu ya Pak ya. Oke, baik. Tapi kalau dari Dinas Kebudayaan ya, kayaknya kita pengen tahu nih apa sih perlindungan yang sebenarnya sudah dilakukan sama UNESCO. Ini kan pasti terkonek gitu ya sama UNESCO ya. Iya. Baik, sebenarnya perlindungan secara defensif itu sudah dilakukan oleh United Nations Educational, Cultural, and Scientific Organization. Namun dalam konteks kebudayaan, perlindungan dimaksud tujuannya adalah semata-mata untuk mencegah punahnya sebuah kebudayaan. Artinya tujuan sebenarnya tidak terkait langsung dengan perlindungan warisan budaya sebagai kekayaan intelektual komunal. Ada 2 buah konvensi UNESCO yang menjadi perlindungan KIK secara defensif dan telah diidentifikasi. Yang pertama tahun 2003, UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage diidentifikasi melalui Perpres 78 tahun 2007 tentang pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, konvensi untuk perlindungan warisan budaya tak benda. Serta di tahun 2005 ada UNESCO Convention of the Protection and Promotion of Diversity of Cultural Expression, diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2011 tentang pengesahan Convention of the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression, konvensi tentang proteksi dan promosi keanekaragaman ekspresi budaya. Jadi ada 2 yang sudah kita
diratifikasi oleh peraturan presiden. Oke, ya. Jadi itu memang sudah ada gitu ya perlindungannya dan sudah pernah dilakukan karena juga sudah ada peraturan pemerintahnya. Langsung aja kita ke sahabat Sonora yang sudah gabung ya. Terima kasih banyak kalau kamu sudah ikutan, ternyata ada yang peduli. Langsung aja kita ke mana nih, ke Tara di Haji Menak aja dulu kali ya. Tara nih mau nanya nih bapak-bapak, apa sih yang sudah Kemendikbud dan juga Dirjen Kemenkumham lakukan ke lapangan untuk menyukseskan kampanye ini? Siapa yang mau jawab kira-kira? Mungkin Pak Edwin dulu. Oke, baik. Baik, kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena keterbatasannya ya sumber daya manusia di sana, mereka melimpahkan tugas, salah satunya seperti yang kita lakukan ini, promosi diseminasi tentang kekayaan intelektual ini melalui radio salah satunya. Iya, jadi diedukasi dulu gitu ya Pak ya. Memberikan pendidikan, pemahaman kepada masyarakat tentang kekayaan intelektual komunal. Baik, kalau Bapak? Kalau dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, melalui bidang kebudayaan kita sudah membuat tim yang mencoba untuk menghimpun semua informasi dari masyarakat terkait dengan pencatatan. Jadi informasi dari kabupaten kota, dari masyarakat yang sampai ke kita nanti akan diverifikasi oleh tim, kemudian nanti tergantung peruntukannya tentunya kami akan sampaikan pula ke teman-teman di Kanwilkumham dan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda maupun warisan budaya benda. Oke, betul ya. Oke, baiklah. Tapi kalau Dini ini beda lagi. Oke, baiklah. Kita skip dulu Dini, kita ke Niki dulu aja kali ya Pak ya. Niki yang ada di Kemiling. Halo Niki, apa kabar? Katanya pengen nanya nih, apa hubungan Kemenkumham dan Kemendikbud dalam kampanye ini? Tadi sudah dibahas ya. Goals-nya apa Pak? Kita sama-sama ingin semua heritage kita, semua kekayaan intelektual komunal maupun personal itu tercatat. Jadi tidak ada lagi nanti bahasa ininya dicaplok atau diklaim gitu. Jadi betul-betul ini adalah penghargaan atas kedaulatan kita sendiri. Jadi kalau sahabat Sonora ingin berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa kita, kedaulatan terhadap kekayaan intelektual komunal itu yang harus kita perjuangkan bersama. Oke, gitu ya. Dan nanti Rusli dan juga Tami di Jatimulyo kita bakal bahas setelah ini ya. Menarik banget sahabat-saudara. Sekali lagi kalau misalnya kamu punya pertanyaan tentang kekayaan intelektual komunal, bagaimana cara mendaftarkannya, terus juga siapa aja yang sudah didaftarkan, tadi sudah kita bahas juga ya. Bisa langsung aja tanyain kita di sini di 0878 000296. Formatnya nama, usia, alamat dan juga jawab pertanyaan kamu. Jawaban mulu ya, nanti dijawab. Jangan mana-mana, kita masih punya sesi terakhir. Kita bakalan tanyain manfaat, terus juga nanti kita bakal bertanya harapannya gitu ya. Masih di Memori Sonora sampai dengan jam 11 siang nanti. Sahabat Sonora, masih banyak banget keanekaragaman kekayaan intelektual komunal yang belum tercatat yang bisa menimbulkan masalah baru dalam pemilikan budaya Nusantara gitu ya. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan ini dan juga mendaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung ya, dan juga di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Lampung. Ini siap melayani dan juga memfasilitasi untuk kamu untuk dilindungi warisan budaya yang kita punya. Pendaftarannya mudah banget ya, mulai dari pengisian formulir sampai dengan percetakan surat dan juga catatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Atau bisa juga kamu kunjungi dgip.go.id. Kekayaan intelektual ini bakal tertatabulasi oleh Pusat Nasional. Jadi adanya perlindungan dari kekayaan intelektual komunal nasional ini tentunya bakal memperkuat persatuan dan juga kedaulatan Indonesia dan menjadikan peringatan dini kepada negara asing untuk menghindarkan permasalahan hukum terhadap budaya yang kita punya. Kalau kamu pengen tahu informasi lebih lanjutnya, langsung aja kamu kunjungi dulu ya dgip.go.id atau di call centernya di 0721 483 921. Atau kunjungi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang alamatnya di Jalan Walter Mongonsidi nomor 184 Bandar Lampung. Dan yang pasti pesan ini disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
Saudara Labo 96.7 Morning Just Hits, you are still listening to Dina Nizam, sahabat saudara ya. Kita masih membahas tentang kekayaan intelektual komunal. Dan terima kasih untuk Rusli dan juga Tami yang sudah bertanya. Langsung aja nih bapak-bapak, ada pertanyaan lagi ya. Dari Rusli di Kemilin, apakah kekayaan intelektual komunal dari Provinsi Lampung seperti tari sembah, tari bedana ini sudah diinvestasikan di Kemenkumham gitu ya? Kayaknya ada tari cangget ya Pak ya? Berarti tari bedana sama tari sembah gimana nih Pak? Untuk tari sembah dan tari bedana tadi belum tercatat untuk karena di database kami baru 16. Baru ada 16 yang tadi 16 gitu ya. Tadi sudah kita singgung yang kalau misalnya tarian ini cuman ada tari pihing kuah belas gitu ya. Terus juga tari dibingi Bakas dan cangget Lampung. Tuh sayang banget kan tari sembah dan juga tari bedananya belum tercatat ya kan. Jadi mungkin bisa lah ya menjadi kesadaran kita sama-sama gitu ya. Oke, next lagi bapak-bapak ada Tami di Jatimulyo. Halo Tami. Bapak-bapak udah ada belum nih dampak nyata atas kampanye ini dan gimana caranya untuk kita mempertahankannya? Silahkan. Dampak nyatanya untuk kampanye ini paling nggak masyarakat mengetahui apa itu kekayaan intelektual komunal, bagaimana perlindungannya, dan kesadaran dari kelompok masyarakat untuk mendaftarkan pencatatannya di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM atas kekayaan intelektual komunal mereka. Ya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kamu harus sadar gitu loh. Dina aja kaget nih, ternyata tari bedana sama tari sembah belum ya. Oke deh, Bapak untuk Kemenkumham lagi nih. Bagaimana pelayanan dan juga aktivitas Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI ini di masa pandemi, Pak? Untuk pelayanan kita tetap masih berjalan. Seluruh pelayanan untuk di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini kan melalui online. Jadi untuk pelayanan bisa kunjungin di dkip.go.id tadi. Bahkan untuk konsultasi tentang hak kekayaan intelektual itu sudah ada fasilitas video call untuk konsultasi. Wow, udah video call. Selain dengan chat di websitenya, kita bisa ada di sana juga sudah ada video call untuk konsultasinya. Oke. Nah, Bapak sekali lagi nih mungkin atau kalau untuk masyarakat Lampung bisa datang langsung aja. Datang aja langsung gitu ya. Tapi ingat pakai masker. Iya. Ya. Protokol kesehatan. Iya, sebentar banget. Nah, Pak, kalau misalnya nih ya ternyata tadi kita juga kaget ternyata tari sembah belum didaftarkan, terus juga ada beberapa mungkin masih banyak lagi gitu ya di Lampung ini yang belum didaftarkan. Mungkin Bapak bisa kasih tahu kita nih manfaat ekonomis yang bakalan dirasakan kalau misalnya kekayaan intelektual komunal ini sudah didaftarkan. Kira-kira apa nih Pak? Dengan dicatatkannya kekayaan intelektual komunal, maka hal ini akan merupakan bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal. Perlindungan kekayaan intelektual komunal menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Sehingga dapat menambah nilai ekonomi suatu kebudayaan karena lebih dikenal di lingkup nasional maupun internasional. Contohnya di Bali itu ada kemarin bulan Februari kalau nggak salah, pemerintah provinsi Bali itu menandatangani kerjasama dengan Christian Dior. Oh wow. Christian Dior untuk pemanfaatan ekspresi budaya tradisional kain tenun endek Bali. Oke. Ini kan sangat menguntungkan bagi masyarakat di sana. Iya, benar. Kalau Lampung mungkin bisa aja dengan kain tapisnya, mungkin dengan motifnya bisa dengan, ya. Oke. Wow, Christian Dior. Christian Dior. Mahal banget ya. Oke, baiklah. Tapi kalau misalnya dari sisi Kemendikbud nih, Pak Tommy, kira-kira apa manfaat ekonomis yang bakalan dirasakan kalau misalnya kita sudah mendaftarkan kekayaan intelektual komunal kita? Kalau dari Bapak pribadi. Oh, kalau sudah dilakukan, paling tidak kita punya kepastian hukum bahwa itu tidak lagi dapat diklaim oleh pihak lain, sehingga dari aspek ekonomis itu dapat jadi menjadi sebuah produk dan nantinya akan menjadi milik komunal bersama untuk menjadi trademark atau merek yang dapat memberikan benefit secara ekonomi kepada komunal tersebut, kepada masyarakat adat tersebut. Jadi peran pentingnya
adalah akan ada keuntungan secara ekonomis tentunya, karena sudah dijamin bahwa memang masyarakat komunal tersebut memiliki hak kekayaan intelektual terhadap produk dimaksud. Oke, dan tadi kita juga sudah membahas ya di belakang tadi ya, bisa klaim royalti ternyata ya. Bisa. Oke, baik. Nah, kalau untuk harapannya kepada pemerintah dan juga masyarakat terkait kekayaan intelektual komunal ini, apa nih Pak harapannya? Saya cuma punya pendapat bahwa kekayaan alam Indonesia dan keragaman budaya yang kita punya sesungguhnya merupakan kedaulatan yang harus kita lindungi melalui kekayaan intelektual komunal. Jadi kita sama-sama sepakat bagian dari kedaulatan juga bukan hanya tumpah darah tanah air saja, tapi kekayaan intelektual warisan kita itu kedaulatan. Jangan sampai nanti jadi sesal gara-gara kita sesungguhnya adalah pemilik kekayaan intelektual komunal tersebut diklaim oleh entitas lain. Jadi itu merupakan kedaulatan yang sama-sama harus kita jaga. Benar. Kalau dari Bapak Erwin Pak, silakan, bagaimana nih harapan kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat terkait kekayaan intelektual komunal ini? Harapannya kepada pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota, mari kita bersama-sama melindungi kekayaan intelektual komunal Provinsi Lampung dengan mendaftarkan pencatatan melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan jadikan KIK ini sebagai kebanggaan Provinsi Lampung. Oke, tuh sahabat Sonora ya. Jadi jangan sampai nanti kita menyesal, terus juga anak cucu kita taunya tiktokan doang ya. Gak tahu tuh budayanya Betul kita sekali, kayak apa, Bu, taunya Bu, ngedance aja ya kan. benar. Taunya Christian Dior tuh kayak gitu aja motifnya. Gak tahu kalau misalnya ternyata itu tuh punya kita gitu ya. Betul sekali. Oke, jadi memanfaatkan sosial media juga itu sangat penting gitu Penting Pak sekali. ya, dan semoga bisa tergerak semuanya hati kita semua ya. Semoga sukses Pak dengan Insya kampanye Allah. ini, dan terima kasih sudah mau berbagi sama Sonora Lampung. Terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang sudah ikutan. Kalau gitu jangan kemana-mana sahabat Sonora. Kalau misalnya kamu pengen tahu kira-kira apa lagi yang akan dibahas oleh Sonora Lampung, makanya ya di follow terus Twitter dan juga Instagram kita di @sonora Lampung. Dan sekali lagi kalau misalnya kamu pengen mencatatkan kekayaan intelektual komunal kamu langsung aja ke websitenya di dgip.go.id atau mungkin bisa langsung aja ke call center di 0721 483 921 atau kamu bisa kunjungi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang alamatnya di Jalan Walter Mongonsidi nomor 184 Bandar Lampung. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.